Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faris Iwanul Furkan. Di video kali ini saya bersama Hai, saya Ahmad Jeffrey Hambali. Saya Akbar Safarizky Supriyadi. Halo, saya Fadil Nur Khairi Putra. Hai, saya Riandi Fauzi. Jadi, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kimia dengan judul reaksi pembakaran hidrokarbon dan dampaknya bagi lingkungan serta kesehatan. Teman-teman, pada pembakaran hidrokarbon ini terdapat dua pembakaran. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna. Teman-teman tahu tidak apa itu reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran merupakan suatu reaksi kimia yang cepat antara oksigen atau O2 dengan bahan yang dibakar disertai timbulnya cahaya dan kalor. Di reaksi ini juga telah saya sebutkan jika ada dua reaksi. Reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan juga air atau H2O. Bahan bakar yang dibakar dalam reaksi pembakaran biasanya terdiri dari hidrokarbon yang hanya berisi karbon atau C dan hidrogen atau H. Contoh hidrokarbonnya adalah metana atau CH4, yaitu komponen utama dari gas alam yang terdapat pada gas LPG. Wah, ada Jeffrey tuh guys. Hai. Kira-kira persamaan dari pembakaran sempurna apa ya? Oh, jadi persamaan umum untuk reaksi pembakaran sempurna adalah bahan bakar ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Sedangkan pembakaran sempurna isooktana yaitu C8H18 ditambah 12,5 O2 menjadi 8 CO2 ditambah 9 H2OH sama dengan min 5460 kJ. Oh, jadi itu ya persamaannya teman-teman. Reaksi ini terbagi dua kan? Satu lagi apa? Yang satu lagi merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen atau O2 menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, gas karbon monoksida atau CO, air atau H2O, dan beberapa senyawa lain seperti nitrogen oksida atau NOx. Oh begitu ya. Saya jadi ingat loh bahwa pembakaran tak sempurna isooktana ini menghasilkan C8H18 ditambah 8,5 O2. Jadi teman-teman, itulah dua reaksi pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, pembakaran sempurna, dan yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Sekarang, kita akan masuk ke dalam sifat zat hasil pembakaran. Yang pertama, karbon dioksida CO2. Karbon dioksida adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, yang merupakan salah satu bahan gas yang paling umum di dunia dan tidak mudah terbakar dalam kondisi normal. Karbon dioksida ditemukan hampir di mana-mana di atmosfer bumi dan memainkan peran penting dalam banyak proses biologis. Manusia melepaskan karbon dioksida selama proses metabolisme alami, sedangkan tanaman menggunakan karbon dioksida selama fotosintesis. Nah, yang kedua itu merupakan karbon monoksida. Ya benar, gas CO bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini dengan hemoglobin darah menghasilkan karboksi hemoglobin atau COKB. Yang ketiga yaitu partikulat karbon. Partikulat adalah partikel pencemar yang dapat meliputi berbagai macam bentuk, dari bentuk yang sederhana sampai dengan bentuk yang rumit atau kompleks, yang semuanya merupakan bentuk pencemaran udara. Partikulat mengandung zat-zat anorganik maupun zat-zat non-organik yang terbentuk dari berbagai macam materi dan bahan kimia.
ukuran partikel dapat menggambarkan beberapa jauh partikel dapat terbawa angin, efek yang ditimbulkannya, sumber pencemarannya, dan lamanya masa tinggal partikel di udara. Bentuk dan komponen penyusun partikulat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baiklah, komponen yang pertama yaitu karbon, yang kedua besi dalam bentuk Fe2O3 atau Fe3O4, yang ketiga magnesium dalam bentuk MgO, yang keempat kalsium dalam bentuk CaO, yang kelima aluminium dalam bentuk Al2O3, yang keenam sulfur dalam bentuk SO2, yang ketujuh titanium dalam bentuk CiO2, yang kedelapan karbonat dalam bentuk CO3-, yang kesembilan silikon dalam bentuk SiO2, yang ke-10 fosfor dalam bentuk P2O5, yang ke-11 kalium K2O, dan yang terakhir yaitu natrium dalam bentuk Na2O. Baiklah, dampak bahan pencemar terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, CO2. Peningkatan kadar CO2 di udara dapat menyebabkan peningkatan suhu di muka bumi. CO2 tergolong gas rumah kaca. Peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas rumah kaca disebut pemanasan global. Orang yang menghirup terlalu banyak karbon dioksida akan tercekik dan susah bernapas, hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri akibat tingkat oksigen yang menurun. Yang kedua, karbon monoksida. Gas CO bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Gas CO dapat bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB, karboksi hemoglobin. CO tambah Hb menjadi COHB. Udara dengan kadar CO lebih dari 100 ppm dapat menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Yang ketiga, SO2 dan SO3. Gas tersebut bila bereaksi dengan air dapat membentuk asam sulfit dan asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Bila oksida belerang larut dalam air hujan dapat menyebabkan hujan asam. Yang keempat, NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 dilambangkan sebagai NOx yang dapat bereaksi dengan bahan pencemar lain menimbulkan asbun, asap kabut, atau smog yang menyebabkan iritasi pada mata dan pernafasan. Yang kelima, pencemaran butiran. Dapat berupa asap, debu, dan pasir halus yang dapat menyebabkan gangguan daya pandang, mengganggu pernafasan, mengotori pakaian, bangunan, dan tanaman. Yang keenam, partikel timah hitam. Senyawa timbal PbO dapat mengendap pada tanaman atau makanan yang terbuka, sehingga bahan makanan terkontaminasi. Gejala keracunan timbal antara lain sakit kepala, mudah lelah, kerusakan otak, ginjal, dan hati. Cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal. Di Amerika Serikat, penggunaan bahan bakar bermuatan timbal menurun lebih dari 5% dari 1976 sampai 1980, sehingga menurunkan kadar timbal dalam darah sampai 37%. Kedua, pemilihan alat pelapor pembakar seperti knalpot kendaraan dan kompor rumah tangga, sehingga proses pembakaran lebih sempurna. 3. Memperhatikan kualitas bahan bakar. Makin baik kualitas bahan bakar, makin baik daya bakarnya, sehingga akan mengurangi polusi. Keempat, mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif non-petroleum seperti metanol, etanol, gas alami yang dimanfaatkan, atau gas petroleum cair dan hidrogen, atau bahan listrik yang dapat menghapus pencemaran oleh pipa knalpot. Yang kelima, mengoksidasi bahan bakar dengan menambahkan alkohol, membentuk gasohol, bensin, dan alkohol. Bahan bakar ini dapat terbakar lebih sempurna sehingga dapat menurunkan emisi karbon monoksida. Keenam, menurunkan kadar sulfur sehingga pada saat pembakaran mengeluarkan sulfur oksida lebih sedikit. Ketujuh, mengadakan bahan bakar alternatif yang membakar lebih bersih dari bensin dan minyak diesel yang berupa campuran berwawasan lingkungan. Campuran ini merupakan formulasi ulang yang menurunkan daya penguapan sehingga
menurunkan konsentrasi benzen dan komponen beracun lainnya. 8. Menggalakkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar gas alam. 9. Memperbaiki mutu kendaraan bermotor, diantaranya dengan mengembangkan sarana untuk memanaskan katalis sehingga mesin kendaraan dapat hidup lebih cepat dan pencemaran berkurang. 10. Penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. 11. Penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Teman semua, semoga kita dapat memahami materi tadi dan bisa memberikan manfaat bagi kita, sehingga kita bisa terhindar dan juga bisa mencegah segala bahaya yang akan ditimbulkan dari reaksi pembakaran. Kami mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa nantikan video-video kami. Selain enjoy, terhibur dengan video kami. Dan ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.